Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Tasripin SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, SDN 1 Karwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada dasarnya, pembiasaan budaya positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang menekankan keyakinan seseorang. Poin yang sangat penting dalam penerapan nilai-nilai kebajikan adalah munculnya motivasi diri dari dalam, sehingga akan lebih tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Alhasil harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang saya laksanakan untuk prakarsa perubahan dengan membiasakan mindset. Walaupun perjalanan menuju sekolah memerlukan waktu kurang lebih 1 jam, dan perjalanan penuh tantangan, saya berusaha semaksimal mungkin membiasakan berangkat dari rumah pukul 6 pagi dan sampai di sekolah pukul 7.00. Karena hal yang paling dianggap sederhana, padahal hal itu adalah suatu keharusan dan nilai kebajikan, yaitu disiplin waktu yang muncul dari dalam diri sendiri. Apa gunanya teori, materi, metode, dan strategi yang kita dapatkan, tetapi kita tidak mampu membiasakan penerapan nilai kebajikan disiplin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin Bapak dan Ibu yang semua hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan nikmat yang banyak, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Saya garis bawahi, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Sedikit saya bercerita. Hari kemarin, hari Jumat, saya mendapatkan dari pukul 4 sore sampai pukul 10 malam itu ada 3 kejadian yang penting. Kenapa kita harus bersyukur? Tadi juga dikatakan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, Bapak Ibu. Kenapa? Di jam 4 sore mendapatkan informasi guru kita Bapak Ateng Setiadi meninggal. Kemudian yang kedua, di jam 6-nya teman saya Ibu Tini meninggal. Yang ketiga, yang paling mengerikan lagi, ketika ada teman yang dari Cidaun pergi ke rumah Pak Kades mau bersilaturahmi, tiba-tiba sesak napas mau dibawa ke puskesmas meninggal. Nah itu kenapa kita harus nikmat mana lagi yang kita harus bohongkan? Makanya kita harus bersyukur. Nah itu poin penting pada kesempatan ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi kita masih diberikan kesempatan umur untuk bertaubat. Kemudian salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya mungkin untuk mengefektifkan waktu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Kebetulan yang disampaikan oleh Pak Pengawas ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih
karena saya merasa bangga ketika saya akan menyampaikan budaya positif. Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Kenapa? Ketika dijadwalkan pukul 8 pagi, Bapak Ibu yang dari Mekar Mukti, yang dari mana, sudah ada di lokasi. Itu juga salah satu budaya positif. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan, pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita jangan lupa pendidikan kita itu didasari pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita mengingat kembali bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Artinya bagaimana? Pendidikan ini tempat persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Nah, ketika kita mendengar apa arti pendidikan, selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara tadi saya sampaikan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, kemudian tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar merasa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kembali lagi pada yang tadi, bahwa pendidikan itu persemaian benih-benih. Menurut KHD ataupun Ki Hajar Dewantara, bahwa tadi dikatakan persemaian benih-benih. Pendidikan itu diibaratkan, kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Anak-anak itu sebagai buih-buih jagung yang akan kita tanam. Nah, ketika anak sebagai buih-buih jagung yang akan kita tanam sebagai generasi, nah, walaupun anak tersebut, walaupun jagung tersebut bibitnya itu kurang berkualitas, tetapi kalau prosesnya kemudian kita ketika mendidik anak, menuntun anak, kalau tadi diibaratkan jagung mendapatkan cahaya yang baik, maka hasilnya akan baik. Dan sebaliknya, persemaian benih-benih tadi, walaupun bibitnya baik, nah gitu kan, walaupun bibitnya baik, tetapi pencahayaannya kurang, tetapi lingkungan pengairannya jelek, maka benih jagung tadi tidak akan tumbuh dengan optimal. Artinya ketika kita sebagai pendidik, walaupun anak kita itu mempunyai potensi, tetapi kita dalam prosesnya tidak baik ataupun tidak sesuai aturan, maka hasilnya tidak akan optimal. Artinya kita harus memahami bahwa sesuai dengan filosofi KHD, pendidikan itu tempat persembunyian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kita supaya anak didik kita tadi ketika kita menanam jagung, supaya jagungnya bagus, supaya baik, maka kita akan harus melaksanakan apa? Kira-kira melaksanakan apa tuh? Supaya anak didik kita bagus. Ketika belajar harus menanamkan disiplin, harus. Nah, harus. Di sini saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol menurut Diane Gassen dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1958. Ini yang harus kita pikirkan. Apa? Guru itu harus meninjau kembali, harus melihat kembali penerapan disiplin positif di ruang kelas, apakah sudah efektif, apakah sudah anak itu sudah merasa merdeka, apakah sudah aktif. Coba kita perhatikan. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik nih, saya tidak akan mengatakan Bapak sebagai penghukum, Bapak sebagai pembuat merasa bersalah, tapi pikirkan kita ada di posisi mana. Jadi
Kita ada di posisi mana? Yang pertama, menurut Diane Garrison ini, dalam menerapkan disiplin, yang pertama kita sebagai penghukum. Kita kemana penghukum, Bu? Penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Wah, kasus barangkali suntingnya terlambat. Mana mau kaburangan, terlambat, itu penghukum. Apalagi menggunakan verbal. Misalnya, kamu harus mematuhi aturan saya. Kamu selalu aja terlambat. Bagaimana nih kamu? Bagaimana kalau murid malika orang mau didayak nama kan kritis. Bapak dia tadi jam 8 tadi. Gitu kan? Makanya kita harus menyadari bahwa kita sebagai penghukum bukan. Antenanya nak cidara cepet itu sebagai penghukum. Asa pisan karena dina hati mangan tadi serius gimana gitu kan. Itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, menurut Diane Garrison, disiplin yang harus kita lakukan ataupun prinsip disiplinnya. Yang pertama, pembuat merasa bersalah, Bu. Bagaimana contohnya pembuat rasa bersalah? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk tadi. Kaburangan wahai emang tidak. Kalau merasa bersalah lebih lembut. Tetapi membuat rasa bersalah membuat keheningan yang membuat orang lainnya tidak nyaman. Hening, kurang tadi dicaketan. Ibu sangat kecewa. Nah, tapi suaranya rada lembut. Ay tadi mau rada dari mata belotot, gitu kan? Kalau penghukum. Yang kedua, kalau merasa bersalah. Nah, misalnya berapa kali Bapak harus bilang sama kamu, kan rada lembut, tapi rada nyeletit atau kamu dakte. Benar ya asa. Nah, itu tuh sebagai rasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang lain yang disayanginya. Iya, tadi saya sudah terlambat. Saya tersep Pak Ibu teh, Pak Bapak. Tapi rada kan hati nanti rada nyeletit. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, ketika kita menanamkan disiplin, yang ketiga sebagai teman. Bagaimana caranya? Misalnya cirinya, kalau kita sebagai guru berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, sebagai teman, bercanda, kamu kenapa terlambat, sambil senyum. Nah, itu sebagai teman. Seperti biasa kita kepada teman, kan? Nah, itu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Bapak apalah, nanti saya bantu, ibu bantu bereskan. Misalkan ada anak menjatuhkan sesuatu, tidak apa-apa, kumaha seperti rencangan, nanti saya bantu. Ini sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol menurut Diane Garrison ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang atau siswa yang kita awasi. Pemantau berdasarkan pada aturan-aturan konsekuensinya sebagai pemantau. Misalkan masuk teh jam 7.30. Nah, kita berbicara aturan karena tadi pemantau. Kamu udah tahu masuk itu jam berapa? Tahu Pak, jam berapa? Jam 7.30. Minggu kemarin kamu juga terlambat. Nah, itu ada catatan-catatan kecil. Kalau pemantau, karena kita itu memantau siswa. Sekarang terlambat, minggu lalu juga terlambat kamu itu. Nah, itu sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ketika kita menerapkan disiplin, yaitu sebagai manajer. Di mana manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kalau yang terakhir kita itu sebagai manajer. Kalau manajer mah ketika ada anak
terlambat, langsung ditanya sebagai teman juga, sebagai pemantau juga, kemudian mencari solusi. Kamu sekarang terlambat ya? Oh iya. Coba Bapak mau tanya, supaya kamu tidak terlambat harus bagaimana? Nah, jadi mencari solusi. Untuk tadi penghukum, itu bukan hukum. Nah, kalau sebagai manajer kita harus mampu memberikan cara penyelesaiannya. Nah, kamu sekarang sudah terlambat, tetapi besok usahakan kamu itu bangunnya kan lebih pagi, sholat dulu. Nah, itu sebagai manajer. Coba Bapak Ibu diemot-emot deh, diingat-ingat ketika kita melaksanakan disiplin kepada anak, posisi ibu di mana? Pinter-pinter. Jadi saya tidak mengharuskan penghukum, tapi posisi ibu di mana? Kalau misalkan kita sebagai penghukum, kita rubah sekarang. Itu adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf pada kesempatan ini kenapa harus disampaikan? Karena pada saat ini isu-isu pendidikan sebetulnya Bapak dan Ibu juga pasti sudah memahami, karena yang jadi patokan kita adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Tinggal kita bagaimana merubah mindsetnya dari sekarang, sehingga yang dipelajari yang di PMM gitu tuh itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang dulu mungkin Bapak dan Ibu lebih paham dari saya, tetapi dalam konteks pelaksanaannya yang harus kita coba dirubah mindsetnya. Yang terakhir, kesimpulannya dari 5 posisi kontrol ini, nah di sini program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan dalam dosen ini dengan penegakan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol yang tadi. Apa? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba kalau tadi diperhatikan, yang paling baik sebagai apa? Sebagai manajer, bukan menghukum, bukan pemantau, tetapi kita bisa menyelesaikan bagaimana baiknya. Kemudian yang harus kita laksanakan di sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat positif, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai, tujuan dengan tujuan mulia. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang harus kita laksanakan, tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Artinya lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang bersifat universal, yaitu tujuan pendidikan Indonesia menuju profil pelajar Pancasila. Akhirnya itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Artinya seluruh Indonesia harus bisa menjadi atau harus bisa siswanya itu mencapai profil pelajar Pancasila. Itu yang dapat saya